Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mami Dona. Hai sayang, cinta, kasihku, darlingku, bebekku, semua kesayangan Mami. Tentunya di mana? Di MDF Recycle. Apa kabar sayang? Semoga selalu dalam kondisi sehat dan baik ya. Iyalah. Harus tetap positif thinking ya. Jangan berpikir yang tidak baik ya. Semoga kalian sudah healing ya. Sudah pada move on. Ya, Mami berharapnya seperti itu. Kalian bisa lebih tenang, lebih bisa mencintai diri sendiri, lebih bisa mengerti dan paham apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita, karena nggak semua tahu apa yang terjadi gitu loh. Beberapa dari kalian hanya merasakan ini suatu cobaan, ini suatu kepedihan, ini suatu keterpurukan, ini suatu kesengsaraan, kan begitu tuh, ini kan? Ya tapi kita sapa dulu ya. Hi James, how are you? Ginny, how are you? I hope you all good and everybody in here good ya. Keep energy for today. Thank you James, thank you Ginny. Okay, I know. Thank you for help ya, for twin flame. Oke, kita lanjut ya. Mami sangat berterima kasih kepada kalian yang masih di energi Mami. Insya Allah, dimana kalian yakin, dimana kalian sudah bisa memutuskan diri kalian, pasti semua akan bisa terjadi sesuai janji semesta. Karena kalau kita ingin sesuatu yang baik, pasti akan jadinya baik, ya kan? Jangan selalu merasa kita ini sedih yang berkepanjangan, susah yang berkelarutan ya, karena nanti jadinya apa? Ayo, setiap hari kalian selalu teriaknya apa? Pernah sakit tapi tak pernah sesakit ini, memang pernah cinta tapi tak pernah sedalam ini. Ya iyalah, dalamnya hati orang itu tidak ada satu manusia yang tahu. Ya kan? Mau itu siapapun. Di depan kita bisa ngomong baik. Di belakang kita bisa menusuk. Di belakang kita bisa sejahat yang tidak kita kira, yang tidak kita tahu. Nah itu. Jadi kita tidak bisa menilai hati orang. Kadang orang tidak punya hati dan perasaan. Mau kita sakit, mau kita sedih, mau kita tergulung-gulung, mau kita seperti apa. Kalau dia nggak punya hati, nggak punya perasaan, mah bodo amat. Sama. Kita juga tidak tahu mereka berbuat itu seperti apa. Walaupun mereka baik terhadap kita, belum tentu baik. Banyak dari kalian yang cerita sama Mami, bahkan ada beberapa yang pasangannya menikahi sahabatnya sendiri. Bahkan ada beberapa yang tanpa disadari orang terdekat mereka yang berkhianat terhadap kalian. Nah itu. Mami terima kasih ya buat kalian yang baru masuk ya, baru subscribe. Akhirnya kalian bisa berada di energi Mami, atau baru menemukan channel Mami, akhirnya kalian bisa healing. Mami bersyukur alhamdulillah. Karena apa? Berarti tersampaikanlah pesan dan tersampaikanlah energi. Kalian bisa tertarik masuk itu karena memang Tuhan mau apa? Kalian sadar. Tuhan mau apa?
kalian memahami Tuhan mau apa, kalian bisa kuat. Itu loh sayang. Ya. Jadi ada beberapa yang Mami lihat ya. Seperti readingan Mami kemarin mengenai ada beberapa yang menyatakan siapapun, pesan dari semesta ya kan, siapapun yang melakukan kolaborasi untuk sebuah perselingkuhan, maka Tuhan tidak segan-segan untuk menarik semua siapapun yang melakukan kolaborasi sebuah pengkhianatan. Ya. Namanya orang sudah berkolaborasi itu untuk sesuatu kejahatan, pasti akan kena imbasnya semua. Contohnya, misalkan ya, seseorang melakukan tindakan kejahatan mencuri ayam. Ternyata mencuri ayam idenya siapa? Idenya A. Terus yang melakukan siapa? Eksekusinya B. Pada saat melakukan eksekusi, siapa yang membawa? B, yaitu mengantarkan sampai ke tempat TKP. C. Begitu sampai tempat TKP, yang membawa, siapa yang membantu menjualkan? D. Nah, itu semua yang namanya kolaborasi suatu kejahatan atau suatu pengkhianatan. Itu hanya contoh. Itulah yang semesta cerita dan pesankan. Dan beberapa dari keluarga MDF memberikan suatu statement yang benar-benar mengejutkan. Apa yang terjadi, beberapa kejadian yang betul-betul drastis ya. Jadi beruntun, mendapatkan musibah beruntun dari orang-orang yang ikut berkolaborasi dalam sebuah pengkhianatan untuk sebuah perselingkuhan yang disukseskan. Merinding Mami ini. Masya Allah. Itulah Tuhan dan semesta mempunyai keadilan, yaitu tanam tuai. Tidak satu manusia pun yang bisa menghindar atau lari. Karena apa? Tuhan mempunyai rekapan. Rekapan apa? Rekapan report. Dari apa, Mami? CCTV. Allah mempunyai CCTV juga di mana-mana. Allah juga mempunyai beberapa intel. Nah, itu yang harus kalian sadari. Di mana kalian yakin untuk sebuah keadilan, pasti akan Allah dan semesta menurunkan, karena kita berhak mendapatkan sebuah keadilan di mana memang kita sudah memaafkan diri kita sendiri, kita mengikhlaskan apapun yang terjadi, kita tidak meminta balasan atau pamrih timbal balik dari apa yang sudah mereka lakukan sampai kita mendapatkan sebuah pengalaman hidup yang betul-betul kita rasakan. Di mana kita sudah ikhlas menerimanya, maka Allah juga memberikan secara ikhlas untuk sebuah hadiah itu. Ya. Dan ada yang juga menginformasikan mengenai terkadang tema yang Mami angkat. Kadang Mami juga tidak sadar kalau pada saat Mami nyanyi ternyata
kejadian. Ada keluarga MDF juga, tiba-tiba pasangannya datang, dan kebetulan pasangan dia juga memang benar-benar masalah juga seperti kalian. Ternyata benar-benar bahasa dan kata-katanya lebih pedas dari sebuah belati. Seperti belati di dalam tas yang ditutupi oleh sebuah sangkurnya yang siap untuk menusuk hati kita. Ya, kadang kan kita menginginkan suatu union atau rekonsiliasi yang betul-betul kita inginkan, bukan rekonsiliasi yang datang union hanya untuk menusuk dan menyakiti hati kita kembali. Itu loh. Buat apa? Tidak ada satu kenikmatan, tidak ada satu yang kita rasakan. Bahkan yang kita rasakan penderitaan. Balik-balik kok. Bukannya membawa sebuah keromantisan atau suatu penyesalan, maaf, bahkan merasa tidak seperti orang yang bersalah, merasa kagak ada apa-apa. Lah, nih orang ngomong sama manusia apa tembok sih, ya kan? Atau dia lagi ngomong sama tangan, kalau kagak dia ngomong sama rumput yang bergoyang. Jadi kalau di rumahnya ada rumput, kalau kagak ada, ngomong sama tembok akhirnya, ikan. Temboknya siapa? Ya kita. Kalian tanpa rasa, tanpa menyangka atau tanpa menyadari. Karena apa? Itu sudah terbiasa. Akhirnya apa? Pasangan kalian menikmati kondisi yang seperti itu. Paling besok ntar juga kagak apa, gue balik juga sama aja. Iya kan? Bagaimana kita mau mendapatkan barokah? Bagaimana kita mau mendapatkan sebuah keadilan? Kalau kitanya sendiri tidak sembuh, kalau kita sendiri tidak healing, kalau kita sendiri tidak mau melepaskan yang namanya apa? Energi devil. Itulah sayang, cintanya mami, sayangnya mami. Ada juga karmik, keluarga recycle yang betul-betul menyadari apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah dia perbuat selama ini, tidak membawakan hasil, bahkan kehancuran yang dia rasakan. Itu memang nyata adanya. Dan mami berterima kasih kepada karmik. Karmik juga manusia cuy. Diciptakan oleh siapa? Allah. Cuma tugasnya beda. Tugasnya adalah merusak hati dan jiwa kalian untuk bisa lebih menyayangi Allah, menyayangi diri sendiri. Makanya mereka hadir. Kita tidak bisa menyalahkan. Kita harus juga lihat diri kita. Manusia itu tidak ada yang sempurna, hanya Allah yang sempurna. Gitu loh sayang. Setiap komen kalian, mami baca, bukan tidak baca, sayang, baca. Di dalam hati mami selalu mendoakan sesuai dengan apa pertanyaan kalian. Mami, bisakah? Kira-kira apakah? Atau setiap pertanyaan atau setiap keinginan yang kalian inginkan, mami selalu mengaminkan, insya Allah. Energi itu bisa kalian rasakan, dimana kalian juga ikhlas
menerima energi tersebut. Itu loh cinta. Pahamilah sayang. Sulit untuk ikhlas, betul. Kecuali Pak Ikhlas itu pindah. Kemana? Ke rumahnya Pak Teguh. Ngapain? Ketemu sama Pak Sabar. Nah, Pak Sabar bilang, waduh ini kita mau pada kemana? Ke rumahnya Pak Tabah. Biar apa? Kita tabah. Itulah. Itu yang kalian tidak sadari, sayang. Kalau pasangan kalian masih saja membuat manuver-manuver untuk membolak-balikan hati kalian, biarin saja, gak apa-apa. Sah-sah saja kok, mereka mau pamer, mereka mau memberikan sesuatu kebahagiaan, silakan. Tapi kadang mereka lupa, Tuhan tidak pakai filter. Di mana kalian sudah ikhlas, di mana kalian sudah benar-benar mempunyai hati yang tidak mau tahu lagi, melepaskan semuanya dan memberikan proses kepada Allah untuk apa? Finishingnya. Maka apa yang dilakukan itu akan berbalik, bahkan tidak sesuai dengan casingnya. Hanya untuk apa? Membohongi hati mereka yang rapuh. Di mana kalau kalian sudah merasakan, kalian menerima, justru kerapuhan mereka itu akan terlihat dengan sendirinya, tanpa dia sadari, tanpa mereka sadari, tanpa pasangan mereka atau pasangan kalian sadari. Mami terima kasih banget ya. Ada keluarga MDF yang bercerita, dia sebagai karmik itu memberikan suatu pengalaman hidup yang berguna buat kalian semua, buat keluarga Mami Recycle MDF. Sebagai apa? Bukti nyata secara otentik, secara hidup, bukan kaleng-kaleng. Itu yang harus kalian ambil positifnya. Dari apa? Seorang karmik. Untuk apa? Lah, untuk kalian berkaca. Tidak ada sebuah kebahagiaan di mana kebahagiaan itu di atas penderitaan makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah. Apalagi kalian yang sudah terkonektik secara soul, kontrak soul jiwa dari Tuhan dan semesta. Gak ada ceritanya guys. Sulit Perguso kalau Esperanza ingin membuat sesuatu manuver menggagalkan cinta Fernando. Dah, kenapa larinya jauh? Raiso son. Raiso men. Ingat, bagaimana kalian nanti merasakan tanpa kalian sadari di mana kalian sudah satu energi. Satu energi di mana, Mami? Satu energi di MDF Recycle. Beberapa dari keluarga MDF yang sudah detox sudah merasakan seperti apa, dan keluarga MDF yang memang benar-benar sudah mendapatkan hidayah karma baik. Silahkan kalian mau share cerita kalian di komen. Agar apa? Keluarga yang lain bisa detox, keluarga yang lain bisa membersihkan, keluarga yang lain bisa mendapatkan sebuah pengalaman hidup yang insya Allah giliran kalian pun ada. Karena apa?
Allah memberikan berkahnya sesuai dengan amal dan ibadahnya. Bukan saja kita beribadah kepada Allah, tetapi kita juga beribadahnya kepada sesama manusia dan alam semesta. Itu juga ada reportnya. Tuhan mempunyai CCTV, sehingga setelah melihat dari CCTV, Allah memakai kalkulator untuk menimbang hal yang baik seperti apa. Di mana kalian menginginkan hal kebaikan dari sebuah keadilan Tuhan, itu tergantung dengan hati kalian masing-masing. Jangan pernah sakit mulu. Orang sakit aja butuh ke dokter, ke rumah sakit, ke puskesmas. Iya kan? Mau obatnya mahalnya minta ampun, mau dokternya mahal minta ampun. Kalau diri kalian sendiri tidak yakin untuk kesembuhan diri kalian, gak bakalan coy. Gak bakalan lu bisa sehat. Karena apa? Spirit jiwa manusia itu tergantung dari mana. Hati jiwa manusia itu sendiri lari kemana? Ke otak. Dicerna. Akhirnya membuat diri kita berpikir apa yang kita inginkan sesuai dengan hati. Itu cintaku, sayangku, kasihku hanya padamu. Jadi pahamilah apa yang Mami katakan melalui pesan, ya. Kuat, yakin, istikharah, insya Allah. Ikhtiar kalian sesuai hati kalian, ikhtiar kalian sesuai niat kalian, ikhtiar kalian sesuai keberkahan dan keriduan Allah. Bersyukur tanpa batasan. Ya, pahami cinta ya, sayang ya. Semoga Mami tetap mempunyai semangat. Kalau kalian semangat, Mami juga semangat. Masa Mami doang yang semangat? Contohnya, kita lagi aerobik nih, iya kan? Senam nih. Mami jadi instruktur di depan nih. Mami goyangnya setengah metong. Kalian ada yang makan, ada yang nyedot es teh, iya kan? Goyangnya suka-suka, olahraganya kadang kagak mood. Lah gimana ceritanya mau sehat? Mami udah keringetan, udah seember keringetnya, kalian boro-boro keringetan. Yang ada nguap-nguap, ngantuk. Wah. Itu kronologinya sayang. Ya. Pahamilah apa yang Mami sampaikan melalui pesannya. Kalau memang kalian merasakan energi itu ada, yakin energi itu akan masuk. Di mana kalian percaya bahwa energi sinar ilahi itu karena apa? Karena Allah. Karena Tuhan yang mempunyai kekuatan melebihi dari manusia atau makhluk di bumi ini atau makhluk lainnya. Itu di mana energi kita baik akan mendapatkan kebaikan, di mana energi buruk akan mendapat sebuah keburukan. Ya. Energi kegelapan juga tahu kok. Kalaupun hati kita baik, mereka mau merusak atau mengganggu kita juga pakai mikir. Mereka juga punya aturan seperti yang pernah Mami ceritakan di video-video sebelumnya. Dan jujur Mami sempat stuck reading hampir setahun lah. Setahun setengah. Tapi akhirnya Mami bangkit lagi untuk apa? Memberikan energi kepada kalian. Ternyata tugas untuk sebuah kebaikan itu tidak boleh Mami stop. Harus Mami sampaikan.
di mana mami benar-benar fokus, benar-benar melakukan dengan hati, kalian bisa melihat. Jadi ada beberapa reading mami ya, video-video dulu kalian bisa lihat. Kalian bisa lihat seperti apa, karena timelines ya, general. Masih bisa berlaku di mana energi kalian. Walaupun misalkan gitu, mami bercerita tentang zodiak. Ternyata kalian tidak ada zodiaknya di situ. Elemennya tidak ada di situ. Tetapi di mana kalian percaya itu energi kalian, maka insya Allah kun fayakun, yakin itu bisa masuk sebagai energi kalian. Tidak ada yang tidak mungkin buat Allah. Oke sayangnya, paham ya? Sekali lagi mami ucapkan terima kasih kepada semua keluarga Recycle, keluarga besar Recycle. Insya Allah kita bisa membuat sebuah komunitas yang positif, real, untuk sebuah kebaikan. Misi hidup atau misi jiwa. Insya Allah ya. Dan anti skip iklan. Kalau iklannya muncul, keikhlasan kalian saja ya. Kita saling memberikan support ya sayang ya. Pastikan tarot bukan Tuhan ya. Yakini dalam hati, tarot bukan Tuhan. Tuhan kalian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tuhan kalian, Tuhan yang Maha Esa ya. Kita hanya bercerita, kita hanya menyampaikan pesan semesta melewati energi mami untuk di-share kepada kalian agar kalian bisa healing melewati sebuah story, di mana story mungkin diberikan melewati sebuah media ya. Semoga kalian tetap berdoa sebelum reading Mami Dona ya, yang sesuai kepercayaan kalian masing-masing. Yakinkan kepada orang yang kalian ingin dilingkan. Silahkan ya. Percaya dan yakin bahwa Allah tidak mungkin salah memberikan berkahnya kepada siapa yang berhak menerima. Itu saja ya. Kita mulai sayang ya. Di sini ada energi tarot, energi cinta, dan di sini energi Mami melewati pesan universe yang disampaikan lewat malaikat cinta juga, dan di sini adalah jawaban feminim kepada karmik. Berbentuk sebuah nasihat, berbentuk sebuah perkataan, berbentuk sebuah isi hati, apapun. Ini adalah jawaban feminim kepada karmik. Ya, paham sayang ya. Kita tidak tahu ya seperti apa. Semoga ini bisa membuat kalian lebih tahu apa yang mengganjal di hati kalian. Insya Allah semesta bisa memberikan masukan kepada kalian ya. Oke, kita mulai sayangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dear Angel God, give me energy for divine feminine about the feeling, heart, anything tentang hati, jawaban kepada karmik, orang ketiga, orang yang bersama dengan maskulin apapun. Jawaban yang sejujur-jujurnya yang disampaikan oleh feminin. Apakah yang feminin ingin jawab kepada kami? Mohon hadir. Thank you. Oke.
Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dear Mirkat, for Sun, Moon, Rising, and Venus, 4 elemen air, tanah, udara, dan api, Divine Feminine hadir. Thank you, thank you, thank you. Oke. Mungkin pada saat banyak nih. Ini yang terbuka ya, yang dijujurkan, dan ini yang ditutupi sama feminim. Mungkin pas Mami ngedownload ini, Mami lagi main air. Air di mana? Air di pantai lah. Enggak, yang jelas pasti Mami lagi ngopi. Ngopi apa? Ngopi cantik cuy. Wes, bukan lagi. Iya. Biasa Mami prepare mau dinner ya, makan malam, ngopi ya. Sambil ngasih reading cerita sama kalian. Biar kalian lagi santai ya kan, biar semuanya bisa menonton ya. Lanjut sayangnya. Ini energi dari tarot deck ya, Sun, Moon, Rising, and Venus. Ya, kita minta klarifikasinya dari semesta apa. Air, udara, tanah, dan api. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Wah, ini yang tertutup sayang. Semoga kalian setiap reading yang Mami bisa memahami ya. Bisa paham apa yang Mami sampaikan ya. Tidak berbelit-belit. Apa adanya Mami ceritakan. Tuh Mami bersihin dulu nih. Rumahnya Twin Flame ini. Jin ini nggak nyapu-nyapu ya. Waduh. Apa sih Jin? Jin ini sapu-sapu rumah. Biar rumahnya nggak kotor. Waduh. Kenapa ini si Jin-nya? Kita minta pesan dari malaikat cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Sun, Moon, Rising, and Venus. Elemen api, air, udara, dan tanah. Elemen air, udara, tanah, dan api. Thank you. Thank you. Oke. Selalu burung kakak tua. Thank you kamu hadir sayang ya. Selalu hinggap di jendela. Jendela siapa? Jendela hati Mami. Makasih. Thank you ya. Mereka adalah orang-orang yang setia, termasuk kucing setia ya, gajah setia ya. Oke. Kita lanjut pesan dari universe, Sun, Moon, Rising, and Venus. Elemen air, api, udara, dan tanah. Thank you, thank you, thank you. Oke. Ini yang terbuka. Ya. Ini yang tertutup. Kita kesampingkan dulu sayang. Nanti pembacaannya ya. Dan ini yang terbuka. Kita singkirkan dulu. Ini ya. Nanti kita lanjut. Oke. Dear Karmic, saya Feminim,
Setelah kamu curhat panjang lebar tentang hubungan kamu dengan maskulin, saya menjawab untuk kamu, ya. Saya memberikan masukan untuk kamu, saya memberikan nasihat untuk kamu, ya, karmik. Karena hubungan triparti kamu dengan pasangan maskulin saya, dengarkanlah apa yang saya ingin bicarakan sama kamu, apa yang saya ingin omongkan dengan kamu, yaitu akan banyak kecaman daripada kebahagiaan. Percayalah kepadaku dan lanjutkan hidupmu dengan baik. Bahwa feminim berkata, lebih banyak kecaman daripada kebahagiaan. Silahkan kamu melanjutkan hidupmu, semoga hidup kamu baik-baik saja, ya. On the reverse, dunia tidak sesempit itu. Masih banyak orang lain yang lebih berhak mendapatkanmu. Kenapa kamu memilih orang yang sudah punya pendamping hidup? Di sini, feminim berbicara kepada karmik. Di dunia ini, ya, walaupun katanya tidak selebar daun kelor, ya, untuk mami tidak bilang tidak selebar kolor. Kolor tuh ini, nah, warna. Itu color, mam. Ya, kenapa kamu harus memilih orang yang sudah punya komitmen? Kenapa kamu harus memilih orang yang punya pendamping? Ya karena punya orang itu rasanya lebih nikmat, mami. Oh, siap. Dan karena on the river, sayang, di sini sebagian dari feminim sudah tidak mau tahu lagi. Kamu mau ambil pasangan saya, silakan. Ambillah. Kalau kamu merasa berhak mendapatkan pasangan saya, silakan. Tapi kamu harus ingat, Tuhan tidak mungkin menukar siapa yang berhak untuk menikmati atau mendapatkan suatu hak sebagai berkah, di mana feminim sudah mengikhlaskan. Beberapa dari kalian sudah mengikhlaskan, makanya on the river saya. Dia adalah milikku, tetapi belakangan ini aku mengetahuinya dan sadar ada orang lain yang lagi berusaha untuk mencurinya. Sebagian dari feminim yang tadinya tidak merasakan hubungan karmik itu ada, hubungan triparti itu ada, akhirnya tersadar tanpa dia sadari. Yang tadinya mungkin feminim tidak mengetahui ada beberapa yang bersama sahabatnya, ternyata hubungan mereka lebih dari sahabat. Itu namanya apa? Teman makan teman. Wah, repot ya kan? Nah, itulah yang terjadi. Ucapan terima kasih kepada kamu yang sebesar-besarnya aku haturkan kepada kamu, ya. Ya. Terima kasih karena Anda telah menyadarkan saya bahwa laki-laki itu memang bukan masa depan saya. Jadi beberapa divine feminine sadar bahwa divine maskulin itu bukan masa depan kalian. Dan berterima kasih kepada karmik, kepada tripartinya maskulin, kepada orang ketiganya maskulin, bahwa kalian disadarkan oleh tingkah laku mereka bahwa pasangan kalian itu bukan masa depan, tapi masa suram. Iya kan? Nah, sebagian dari kalian udah pandai, udah pinter, paham mana masa suram sama masa depan. Tinggal kalian pilih. Ternyata beberapa memilih masa depan, ya. Itu. Tentukan pilihan, mumpung kamu punya alasan untuk selingkuh. Karena biasanya kondisi seperti ini juga tidak akan memakan waktu yang lama. Karena Tuhan juga tidak buta, karmamu menanti. Jadi di sini, feminim masih
berkata kepada maskulin, bahkan kepada karmik. Ya tentukan aja. Kamu ingin berselingkuh atau kamu ingin mempunyai kondisi triparti kamu untuk sebuah kebahagiaan. Gak apa-apa, lanjutkanlah. Karena apa? Tuhan tidak pakai filter. Karma itu tidak bisa di stop, karma itu tidak bisa dihindari. Mau lari ke lubang semut pun tetap harus dijalani. Sebagian dari feminim menyadari itu semua. Sekarang sudah menyadari tentang kekuatan untuk sebuah tanam tuai, kekuatan untuk sebuah karma. Divine Feminine sudah tahu, dan ini on the reverse. Jika suatu hari nanti dia akan direbut oleh wanita atau perempuan lain, kamu akan tahu bagaimana perasaanku saat itu. Tapi aku lupa bahwa kamu mati rasa. Jadi di sini on the reverse ya. Karmik memang manusia yang tidak punya perasaan, tidak punya hati, tidak punya rasa, seperti pisau belati. Ada lagunya tuh, ya kan? Tuh. Namun Divine Feminine hanya bisa berkata, suatu saat kamu juga akan merasakan apa yang aku rasakan. Dan di sini karmik tidak mungkin merasakan apa yang Divine Feminine merasakan. Ternyata karena on the river, dari beberapa karmik bahkan ada yang bicara kepada feminim. Ternyata hidup bersama maskulinmu membuat aku lebih menderita daripada hidup kamu. Kamu ditinggalkan masih dalam kondisi bahagia, walaupun maskulin meninggalkan kamu dalam kondisi terpuruk dan sulit. Ternyata pada saat maskulin hidup dengan saya, katanya karmik, malah babak belur. Kamu yang ditinggalkan malah lebih bahagia daripada saya. Ya itulah yang dinamakan hukum tanam tuai. Yang kalian pikir, feminim pikir, karmik tidak punya hati, karena karmik juga manusia. Walaupun hatinya itu pakai belati, menusuk kalian, ternyata bukan belati yang karmik pakai, tetapi bumerang. Kenapa? Karena dia bukan menusuk, melemparkan bumerang itu, akhirnya bumerang itu kembali pada diri karmik sendiri. Nah, itu sayangnya. Dan di sini on the reverse, mungkin pendapat orang tidak seberapa penting bagi kamu. Mungkin kamu berpikir bisa bersamanya setara dengan semua yang harus kamu pikul. Tetapi sadarkah bahwa secara tidak langsung kamu telah gagal menghormati dirimu sendiri. Dan di sini beberapa karmik bodoh amat, karena on the reverse ya, bodoh amat. Dia tidak pernah menghargai dan tidak punya harga diri, sehingga tidak tahu. Namun dari apa yang dia lakukan, kebodohan dia tidak mempunyai harga diri, akhirnya dia tahu dan dia belajar untuk mencintai dirinya sendiri. Ternyata apa? Dia menginginkan kesetaraan hidup untuk bisa menjadi seorang feminim, ya. Atau karmik berpikir bisa mendapatkan pengakuan pada orang lain secara umum, bahkan untuk diumumkan kepada khalayak tentang kebersamaan dia dengan maskulin kalian, bisa mendapatkan penghormatan dan dihargai orang lain. Ternyata tidak. Mungkin maskulin merasa playing victim, mentality victim, sebagai korban, dan seolah-olah hubungan dengan karmik adalah hubungan karena kesalahan kita atau kesalahan kalian, sehingga mencari perhatian orang lain untuk orang lain menghargai hubungan mereka. Ternyata tidak. Tuhan tidak akan menutup mata batin manusia. Di mana Tuhan berkehendak, disitulah kenyataan yang akan Tuhan berikan kepada setiap manusia. Jadi kalian tidak perlu khawatir ya sayangnya. Dan di sini
Kukira kita sama-sama wanita, kita bisa memahami satu sama lain akan suatu perasaan. Tapi aku lupa bahwa kamu tidak punya perasaan, hanya logika, karena sudah mati mata hati kamu. Ya, di sini feminim sudah bilang tadi ya. Bahkan sebagian dari karmik merasa mata hatinya tertutup. Akhirnya kehidupannya lebih parah daripada feminim. Dan di sini feminim juga menyatakan kita ini loh sama-sama perempuan. Tapi kamu hanya memakai logika karena keadaan, karena birahi, ya, karena kesendirian, lonely, karena kesepian, sehingga menginginkan maskulin, hanya materi, hanya ketergantungan dengan maskulin, ya, itu hanya memakai logika, ya, karena memang tidak ada hati. Kalau manusia mempunyai hati dan jiwa, dia tidak akan melakukan sebuah dosa. Karena dosa yang dilakukan oleh manusia karena mata hatinya tertutup. Nah, itu ya sayang ya. Dan di sini, andai ada pasal dan undang-undang pelakor bakal keciduk mereka dengan kekuatan, bukan berakhir dengan kata maaf atau aku hilang. Jadi beberapa dari kalian sudah pernah menciduk pasangan kalian bersama karmik, maskulin bersama karmik. Walaupun berselingkuh itu ada undang-undangnya ya. Undang-undang sebuah pelakor atau pembinor itu ada undang-undangnya. Kalau kalian laporkan juga bisa kok kena pasal ya. Sesuai dengan bukti. Walaupun kalian yang nikah siri juga bisa, selama itu ada bukti yang menguatkan ya secara fisik ya. Namun di sini kebanyakan dari sahabat alam, kebanyakan dari keluarga recycle selalu mendapatkan kata maaf, aku hilap, maskulin bilang. Karena beberapa dari keluarga recycle MDF itu nyata ada yang dimasukkan ke kurungan, ke meja hijau untuk sebuah dosa yang dia perbuat terhadap feminim. Ada, dan itu nyata. Salah satu keluarga MDF, salah satu saudara kalian. Bahkan bukan saja karmik, maskulinnya yang dia beri ganjaran, pelajaran. Kalau karmik memang ditakdirkan sebagai pengacau kehidupan. Tapi di sini yang berperan lakonnya pamantep adalah maskulin. Nah, itulah yang terjadi ya, pengalaman dari keluarga MDF sebagai Mami sampaikan ya. Semoga mendengar ya. Ini keluarga kita yang satu ini ya. Tetap semangat sis ya. Dan sini sakit hati yang begitu dalam hingga mungkin tidak pernah bisa dimaafkan adalah ketika engkau menduakan cinta pasanganmu dan berselingkuh dengan landasan ingin mencari kebahagiaan lain. Tidak mungkin bersifat permanen ya. Di mana-mana namanya berselingkuh tuh nggak ada yang permanen ya. Ada masa expirednya. Karena apa? Hubungan yang dilandasi sebuah keterpaksaan, hubungan yang dilandasi karena sebuah nafsu, hubungan yang dilandasi karena keegoisan, ya Tuhan juga punya aturan. Kamu tidak bisa mengatur seenak-enaknya kalkulator Tuhan. Nah, itulah. Jadi kalian harus bersyukur ya. Tidak akan pernah dimaafkan. Di mana kalian mengkhianati sebuah cinta yang dilandasi sebuah ikatan sakral dan suci yang disaksikan oleh Allah. Tidak ada yang namanya permanen. Bahkan hubungan yang mereka
jalani sudah tidak permanen, ditambah dengan bumbu-bumbu kehidupan, yaitu sebuah pelajaran hidup yang harus mereka jalani, yaitu sebuah karma, ya. Dan ini on the reverse. Jangan salahkan pasangan yang kau rebut ketika ada orang lain lagi di dalam hubungan kamu, karena Tuhan mempunyai dan memiliki banyak cara untuk menyadarkan betapa berharganya dirimu, ya. Jadi ada beberapa karmik yang diselingkuhi lagi, dihajar habis-habisan oleh semesta, dihajar habis-habisan, dicambuk habis-habisan oleh Tuhan, tetapi tidak sadar. Bahkan beberapa karmik mengetahui pasangannya, mengetahui mengetahui maskulinnya berselingkuh lagi, menduakan cinta karmik. Karmik malah mencari cinta baru lagi. Tapi mereka berdua tidak sadar hubungan karma yang mereka lakukan itu tidak akan pernah stop dan tidak akan habis dimakan zaman. Nauzubillah min dzalik. Masya Allah, ya. Dan di sini nanti pesannya yang terakhir, ya. Ini adalah feminim tidak merasa menyesal, bahkan sudah membuka tembok hati untuk sebuah perjuangan dalam kehidupan, untuk sebuah ego yang tadinya beberapa feminim betul-betul ego, ya, keras kepala, tidak mau tahu, bahkan ada yang arogan, ya, menghadapi hubungan triparti ini sangat arogan sekali. Namun sekarang sudah healing, sudah melepaskan sebuah tembok di dalam hati feminim dan menyadari, ya, semua keegoisan di dalam diri, sudah melepaskan semua. Alhamdulillah, ya. Mami benar-benar alhamdulillah, ya. Kalian sudah healing. Ini kartunya, ya. Beberapa dari kalian sudah melepaskan tembok keegoisan kalian untuk melaju, ya, mencapai sesuatu kebaikan, dan kalian sudah menyadari semua apa yang telah terjadi. Dan di sini kalian sudah tidak mau lagi memperjuangkan sesuatu kekuatan cinta atau kesetiaan kalian. Itu sudah kalian pastikan di dalam diri untuk sebuah introspeksi diri. Kesetiaan yang kalian lakukan untuk sebuah kekuatan di mana kalian yakin bahwa kalian sudah benar-benar setia, ya, setia untuk sebuah cinta kepada maskulin, namun sekarang sudah runtuh. Kalian sudah tidak mau lagi setia dengan maskulin. Kenapa? Karena maskulin kan tidak pernah menganggap kalian ada. Dan di sini kalian sudah meruntuhkan ego kalian, ya. Ego kalian sudah runtuh, bahkan kalian sadar setia dengan orang yang tidak pasti, setia dengan orang yang tidak menghargai, itu forward nothing. Sehingga kalian mempersiapkan untuk sebuah cinta yang baru. Beberapa dari feminim sudah Tuhan persiapkan untuk sebuah hubungan baru, cinta baru, orang baru yang lebih baik dan benar-benar dipilihkan oleh Allah. Aminkan sayang. Alhamdulillah wa syukurillah, ya. Dan di sini hati feminim apabila cinta yang baru itu datang akan benar-benar dipelajari, benar-benar secara hati-hati, tidak mau lagi terjerumus dengan konsep yang sama, bahkan selalu mencari solusi apabila cinta baru itu datang, tidak mau lagi terbelenggu dengan segala macam
aturan atau terbelenggu dengan sebuah kepalsuan sehingga tidak mau lagi sakit hati dan terbunuh dan membuat hubungan ini terabaikan. Feminim tidak mau. Apabila cinta yang baru itu datang, sudah ditegaskan ke dalam hati. Apapun cinta baru, bisa juga orang lama yang datang rasa baru. Karena apa? Sekian lama kalian tidak tahu ya perkembangan orang lama, akhirnya datang lagi kepada kalian, itu bisa saja disebut cinta baru. Orang lama rasa baru. Ya ini. Makanya di sini ada keputusan tidak mau bingung, tidak mau stres, tidak mau duka dan nestapa lagi, tidak mau terkurung dengan kondisi ketidakjelasan, bahkan sangat berhati-hati untuk sesuatu cinta yang akan datang di kehidupan feminim. Mau itu cinta lama, cinta baru ya, cinta lama rasa baru, whatever, itu sudah dipikirkan oleh divine feminim ya. Dan kita mau tahu yang ditutupi apa oleh divine feminim ya. Oke. Yang tidak dijujurkan adalah sadarlah kamu bahwa semua impian dan janji itu adalah semu. Segala yang dia tawarkan padamu semua dengan mulut manisnya juga pernah diberikan kepadaku. Jadi yang kalian tutupi adalah, atau yang kalian tidak jujurkan, atau yang kalian misalkan nih ketemu sama karmik ngomong di dalam hati aja, aduh Mik, kalau maskulin kasih impian dan janji itu semua semu. Kenapa? Aku loh sudah pernah maskulin ngomong kayak begitu. Lah semua itu cuma mulut manisnya doang. Karena apa? Maskulin juga udah pernah ngomong begitu sama aku. Nah, itu kata hati kalian. Ini yang tidak dijujurkan ya. Kalau yang ini tadi kan feminim ngomong apa adanya, dan ini ngomong di dalam hati bahwa apa yang diucapkan maskulin sebagai rayuan pulau kelapa, rayuan gombalo, azan dulu sayang ya, kita stop ya. Oke, kita lanjut sayang ya. Jadi di sini divine maskulin ya sama waktu memberikan segala gombalan mautnya. Janji manisnya sama. Jadi ya dalam hati feminim kepada karmik ya kamu juga pasti akan sama. Ya, janji yang diberikan itu tidak beda. Bahkan akan sama jatuhnya seperti divine feminim. Dan di sini buat orang ketiga yang sok cantik atau sok ganteng, kecantikan ketampananmu itu racun yang membuatmu bahagia bersama suamiku. Selamat menikmati durinya nantinya. Jadi yang dikatakan feminim, selamat menikmati durinya kehidupan, di mana kamu mengambil suamiku, mengambil istriku. Jangan merasa sok cantik atau merasa sok ganteng sebagai orang ketiga. Ya, bahwa kecantikan atau ketampanan kamu itu hanyalah sebuah racun toksik untuk bahagia bersama pasanganku. So, nikmatilah racun yang kamu berikan, kamu akan menikmati dengan racun itu sendiri yang akan membunuh kalian berdua. Karena apa? Racun yang diberikan adalah semua bukan kebahagiaan, tetapi duri yang nanti kalian akan rasakan. Ini yang ditutupi oleh divine
feminim. Dan di sini penyesalan, ya, kita lihat dulu ya. Oke. Di sini yang ditutupin feminim, bahwa tidak ada lagi penyesalan, tidak ada lagi merasa kehilangan, tidak ada rasa lagi untuk sebuah kebohongan, bahkan sebagian untuk masalah tentang black magic, ya, magic jar, magic comb, ya, walaupun masih saja ada, semua sudah bisa dilalui oleh divine feminim. Beberapa dari kalian sudah, alhamdulillah, sudah lepas dari energi kegelapan. Karena apa? Di sini yang awalnya kalian stuck dengan kondisi tersebut, ya, namun kalian sudah menyudahi atau sudah melupakan, bahkan tidak mau terobsesi lagi untuk sebuah percintaan yang dianggap adalah toksik, tidak ada gunanya, bahkan energi kegelapan itu sudah kalian hilangkan dengan apa? Dengan intuisi kalian, dengan ibadah kalian, ya, di sini. Jadi kalian sudah yakin, tegas untuk sebuah keadilan untuk diri kalian sendiri, ya. Ini di mana kalian tidak mau konflik apapun apabila ada penawaran cinta yang datang, tidak mau lagi sakit hati, tidak mau lagi konflik batin. Karena apa? Feminim hanya ingin sebuah kemenangan keluar dari sebuah drama. Dan di sini sudah dimenangkan oleh feminim. Selamat ya feminim. Kamu sudah keluar dari drama. Yaitu drama pencitraan. Sebuah konflik yang hanya dibuat untuk kalian, yang diciptakan oleh karmik hanya untuk membuat kondisi stuck hidup kalian. Sebagian karmik sengaja untuk membuat hidup kalian stuck, di mana dia bermain dengan magic jar, magic comb, dan kalian sudah tidak mau tahu lagi. Bodoh amat. Karena apa? Kalian lebih mempercayai Tuhan daripada tentang energi kegelapan. Ini yang membuat stuck kehidupan kalian pun hilang. Bahkan sudah semakin seimbang. Dan kalian sudah keluar dari segala macam tipu rayu, ya, apapun tentang sebuah penawaran cinta yang datang kembali, entah orang di masa lalu ataupun orang di masa sekarang, ya, karena kalian hanya ingin mencintai diri kalian sendiri, tidak mau larut dengan sebuah drama yang kalian sudah rasakan, dan tidak mau lagi ada sebuah permainan di dalam sebuah hubungan percintaan, karena kalian sudah capek dengan namanya konflik. Ini Divine Feminine sudah tidak mau tahu. Bahkan kalaupun ada penawaran cinta yang disampaikan oleh Divine Masculine, di dalam hati ini tidak dijujurkan, ya. Jadi di dalam hati kalian, ya, sorry have to say Masculine, saya ingin memenangkan cinta untuk diri saya sendiri, saya ingin memenangkan cinta kepada Allah, saya ingin memenangkan cinta kepada Tuhan dan semesta, karena saya tahu tidak ada yang namanya kebohongan oleh Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membohongi Divine Feminine. Itu dalam hati Feminine. Tuhan tidak akan pernah salah, Tuhan tidak akan pernah drama,
Tuhan akan memberikan kemenangan di mana memang Divine Feminine layak untuk sebuah kemenangan. Ya, wah, sungguh-sungguh takjub, Mami. Pesan semesta itu tidak akan pernah salah, di mana kita memang betul-betul ikhlas ya. Ini ya, dan kita pesannya adalah hubungan dejavu. Hubungan kalian berdua seperti pernah bersama di waktu yang lampau dan saling kenal. Jadi semesta menyatakan kalian ini dengan Divine Feminine, ya, pasangan kalian itu dengan Divine Feminine seperti hubungan dejavu. Pernah kenal di suatu tempat, pernah kenal di mana, atau kalian baru kenal itu tapi seperti sudah kenal lama. Nah, ini yang terjadi katanya semesta. Dan di sini penyesalan cinta tidak cukup saling ketertarikan untuk satu chemistry agar hubungan itu dapat bekerja dengan baik. Jadi cinta tidak cukup saling ketertarikan untuk suatu chemistry agar hubungan itu dapat bekerja dengan baik. Jadi di sini penyesalan cinta, di mana kalian awalnya benar-benar mendapatkan sebuah chemistry bersama, ternyata dihianati oleh Divine Masculine kepada karmiknya. Namun sekarang yang ada apa? Penyesalan cinta. Ini sedih ya. Maskulin ingin suatu kebahagiaan, tapi kebahagiaan tentang penyesalan cinta. Dan ini hubungan yang selaras. Cinta yang sepadan dan selaras dimulai melalui sebuah proses untuk menuntun hubungan yang lebih baik lagi. Jadi, maskulin atau karmik selalu, bahkan karmik selalu melalui proses instan untuk mencapai sebuah hubungan yang dikatakan bisa selaras. Kagak bisa coy. Hubungan itu pakai proses seperti maskulin dan feminim. Tidak ada cinta maskulin dan cinta feminim itu instan. Semuanya pakai proses, semuanya pakai dari nol. Tidak ada yang memakai magic jar, magic comb. Tetapi hubungan karmik, relationship orang ketiga selalu menginginkan yang instan. Dan di sini pesannya adalah ya, ini yang terbuka ya. The universe has my back. Sama juga apa? Burung hantu ya. Kalian jangan pernah takut. Apa yang diambil akan menjadi hak kalian. Aminkan ya sayang ya. Amin, Allahumma amin. Bahwa semesta akan mengembalikan apa yang kalian lakukan akan dikembalikan sama. Apa yang kalian lakukan akan dikembalikan sama perlakuannya. Jadi Tuhan akan mengembalikan sesuai dengan amal ibadah seseorang. Allah akan mengembalikan semua yang menjadi hak kalian atau yang menjadi kewajiban kalian. Nah, itu. Wow. Dan di sini yang ditutupi adalah belajar memaafkan. Ini yang ditutup oleh semesta, yaitu belajar memaafkan. Melepas semua kesakitan dan kepedihan di masa lalu dan masa kini dengan menjadikan pengalaman hidup untuk saling memaafkan. Ya, jadi semesta meminta maafkanlah orang yang menyakiti kalian di masa lalu atau masa kini. Karena apa? Semua adalah pengalaman hidup ya, untuk saling memaafkan. Maafkanlah mereka yang sudah menjolimi kita. Biarkan Tuhan yang menerima apakah maaf kita layak diterima atau tidak.
untuk disampaikan kepada maskulin. Ya. Jadi kita memberikan maaf secara ikhlas, tinggal tergantung Allah saja. Apakah Allah akan menyampaikan maaf yang kita sudah sampaikan untuk memaafkan maskulin? Nobody knows. Tidak ada yang tahu. Ya. Kita saja tidak tahu bagaimana cara melihat isi hati orang, apalagi kita mau tahu isi hati Allah. Tidak ada satu manusia pun yang berhak. Jadi sampaikanlah maaf kita kepada orang yang menjolimi kita, biarkan Allah ridho apa tidak ridho untuk menyampaikan maaf tersebut. Ya, pahami ya. Dan di sini faktor lingkungan. Cinta terkadang terhalang dari faktor agama, suku, ras, keluarga, daerah, lokasi, jarak, semua butuh suatu keseimbangan. Jadi semesta menyatakan bahwa beberapa dari kalian ya, hubungan terjadi atau konflik yang terjadi hanya karena beberapa perbedaan atau beberapa faktor. Mungkin kalian beda agama, kalian beda suku, ras, bahkan karena terhalang oleh beberapa faktor tadi ya, faktor beda agama, terhalang faktor suku, terhalang karena ras, dan terhalang karena keluarga atau daerah, lokasi, jarak ya. Tidak ada keseimbangan, atau beberapa dari kalian memang dipisahkan hanya karena keserakahan orang lain. Ya. Kalian tidak perlu pusing ya, seperti tadi maafkan saja kesakitan atau kepedihan kalian di masa lalu dan masa kini. Biarkanlah Allah yang mengatur apakah maaf kalian itu pantas untuk maskulin dan kroni-kroninya ya, itu. Dan di sini bantuan para sahabat, mintalah bantuan dan terimalah masukan serta dukungan dari orang lain atau para sahabat. Jadi di sini seperti Mami memberikan masukan kepada kalian, sama saja itu adalah bantuan orang lain. Jadi kalau kita ingin cerita, kita ingin curhat, kita ingin healing ya, tidak apa-apa. Mungkin sahabat lebih membawa energi positif buat kita. Namun hati-hati ya, tidak semua sahabat mempunyai seperti yang dari awal Mami bilang tadi. Kenapa Mami selalu bilang tentang isi hati orang itu tidak ada yang tahu. Ya, ini. Hati-hatilah. Tidak semua bisa sesuai dengan hati kita. Karena dalamnya hati seseorang tidak ada yang tahu. Jadi lebih baik kita bercurhatnya kepada siapa? Kepada Allah sayang ya. Dan di sini terakhir semesta bilang apa? In every moment the universe is conspiring to bring me toward right middle thinking and the energy of love. Jadi semesta tetap akan bekerja sama untuk memberikan sebuah energi kebaikan, di mana apabila kalian terlalu overthinking untuk sebuah momen-momen atau tentang sebuah kejadian di masa lalu, ya ambillah energi positifnya saja tentang sebuah cinta. Jangan terlalu overthinking. Semesta menyatakan jangan terlalu overthinking. Kok gelap ya sayang ya? Gak apa-apa ya, bisa ya, lihat ya. Jangan terlalu overthinking ya. Dan di sini kita minta kesimpulannya adalah Oke. Waduh. Oke. Selesai. Masih. Oke. Di sini feminim tahu keegoisan yang terjadi, kesimpulannya sayang ya. Keegoisan yang terjadi di mana komitmen dihancurkan hanya karena keinginan untuk
suatu kebebasan maskulin, ya, kebebasan maskulin, karena memang di sini sebagian dari kalian adalah feminim, the empress ya, yang benar-benar bijaksana, bahkan tidak memakai ego. Ya, sebagian dari kalian sudah tidak memakai ego lagi, bahkan kalian sudah berdiri di kaki kalian sendiri ya. Walaupun kalian tahu karena keegoisan maskulin hanya untuk sebuah kebebasan sehingga merobek, melukai komitmen, dan kalian sudah menyadari tanpa rasa ego lagi di dalam diri kalian, di mana kalian percaya tidak ada yang bisa membahagiakan hidup dengan seorang anak-anak. Tidak ada yang bisa hidup hanya karena sebuah trauma. Tidak ada yang bisa bahagia dikala seorang maskulin tidak mempunyai keputusan. Karena apa? Selalu bermain cinta hanya sebagai permainan. Kenapa? Dengan banyak pilihan, maskulin membagi dan menawarkan cinta hanya untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan, walau ternyata kebahagiaan itu hanya sebagai seorang anak kecil yang mencari mainan baru. Dan tanpa disadari, tidak semua mainan baru itu bisa dibeli lagi atau dimiliki dengan mudah atau dimiliki sesuai keinginan. Bahkan mainan baru belum tentu sebagus mainan yang lama. Nah ini karena apa? Egois seorang anak yang memiliki trauma sehingga membuat hubungan itu hanya sebuah permainan, dan feminim tahu ya. Di sini feminim walaupun dalam kondisi sulit, walaupun dalam kondisi yang pelan-pelan tapi pasti kalian sudah keluar dari namanya hubungan toksik. Kalian berubah untuk menjadi lebih baik, membuang pola lama menjadi pola baru, ingin menjadi manusia yang benar-benar bisa dihargai, menginginkan sebagai manusia yang mempunyai masa depan ya. Walaupun kalian sudah memutuskan dan mengakhiri hubungan triparti ya. Walaupun maskulin kalian juga tersadar, sebagian maskulin tersadar hubungan yang dia jalani triparti dia itu nggak ada hasil, nggak ada kebahagiaan, bahkan yang dia nyatakan bahagia pun lambat, nggak ada perkembangan, justru menyesali, dan sebagian maskulin ingin kembali berubah, menyesal dengan hubungan triparti. Bahkan feminim lebih duluan berubah untuk menjadi diri yang lebih baik lagi. Kenapa? Feminim hanya tahu sebuah rumah tangga, sebuah komitmen, sebuah hubungan harus dilandasi sebuah kejujuran, sebuah kekuatan, sebuah keterbukaan. Ya, dan feminim tidak mau lagi untuk hubungan triparti. Ya, jadi di sini feminim sudah tegas. Kalau hanya untuk main-main, kalau hanya untuk mempertahankan hubungan triparti, I'm sorry to say, kata feminim, hus sana.
Jadi feminim bilang, sorry, saya bukan untuk kolaborasi. Saya adalah single fighter, di mana saya mempunyai cinta hanya satu, sayang hanya satu, untuk satu kenyamanan, dan tidak membagi itu untuk ke beberapa orang. Tapi kalau kalian sanggup, silahkan. Kalau kalian tidak sanggup, silahkan pergi. Nah, itu. Dan pesannya ini adalah, masa anak-anak, kehidupan cinta kalian akan memberi efek dari masa lalu ketika kalian mempunyai trauma di masa kecil sehingga tidak ada kedewasaan. Ya ini, tadi kan Mami bercerita tentang sebuah cinta permainan seorang anak kecil. Karena apa? Trauma di masa lalu, yang mungkin pada masa lalu selalu berkonflik melihat kedua orang tuanya atau keluarganya, atau pernah dibully atau seperti apa, sehingga mempunyai atau pernah dipermainkan waktu zamannya masih muda, dibully, disakiti, ya, sehingga trauma ini ada. Ya, inilah yang terjadi, sehingga imbasnya kepada kita untuk pelampiasan dari trauma yang dia rasakan. Dan di sini pesan keduanya untuk pesan keduanya dari yang ini ya. Tadi kesimpulan yang atas ya, pesannya ini, dan kesimpulan yang tentang mengembalikan atau tidak mau sakit hati lagi nih ya, dan sudah mengendingkan hubungan triparti, maka semesta menyatakan persatuan jiwa kembali. Pertemuan dari masa lalu akan mengulang kembali kisah cinta yang sudah terputus dan terpisah untuk bersatu kembali. Jadi beberapa ada union kembali dengan orang masa lalu, namun minta ditambah lagi, terima kasih. Lepaskan masa lalu pasangan atau ex, waktunya telah tiba untuk membersihkan semua energi buruk dengan mengikhlaskan, melepaskan semua kepedihan hidup. Jadi ya, di mana pasangan kalian kalau masih datang ya untuk union kembali ya, meminta kembali ya, ada beberapa yang sudah kembali, namun ada beberapa yang Tuhan minta untuk melepaskan. Karena apa? Energi buruk ikhlaskan, semua kepedihan hidup ikhlaskan. Kenapa? I do whatever it takes to get closer to consciousness. Kenapa harus melepaskan? Karena energi kegelapan tentang sebuah cinta, kalian sudah tersadar, tidak mau tahu lagi tentang yang namanya magic chair, karena kalian sudah membersihkan diri kalian. Dan di sini on the reverse, tidak on the reverse ya, energy flow with where my intuition goes ya. Ketika kalian sudah merasakan di mana intuisi kalian bermain ya, kalian akan merasakan ya bahwa energi yang sebenarnya itu kalian akan rasakan. Karena apa? Energi kegelapan itu sudah hilang. Sebagian dari kalian sudah detox. Itu yang harus kalian percayai ya sayang ya. Dan di sini pesan yang ditutup oleh Divine Feminine, aku hanya tidak habis pikir kenapa ada orang seperti kamu di dunia ini. Lihat saja, kamu tidak akan mendapatkan apapun. Dia adalah milikku dan akan selamanya begitu. Ya, ini adalah sebuah janji di mana telah diucapkan oleh Feminine kepada semesta ya, walaupun tidak pernah habis pikir ya, kenapa ada manusia seperti itu ya. Memang Tuhan menciptakan manusia ada baik dan ada buruk. Jadi Feminim yakin apa yang menjadi hak akan dikembalikan, apa yang bukan menjadi haknya maka silahkan ya. Bahkan ada sebagian walaupun tidak memiliki, walaupun tidak bersama, tapi tetap akan menjadi milik Feminim. Karena apa? Sudah di-grade sama semesta. Oke, sayang. Cukup berat
energinya. Iya, kalian banyak kali ya kan, mami sendirian. Mami bercanda sayang, ya walaupun memang berat ya energinya, sakit kepala mami. Tapi nggak apa-apa buat kalian ya, yang penting kalian sudah bisa merasakan ya, apapun yang telah diberikan ya untuk memperbaiki hati, pilihlah cinta yang memang kamu rasakan, memang patut kamu pilih ya. Yang jelas kamu menyadari bahwa apapun yang namanya feminim ya, sadar bahwa karmik itu selalu datang seperti jalangkung ya, datang tidak diundang, pergi tidak diantar ya. Nah itulah, jadi sebagian dari kalian sudah sadar ya, dan sudah menegaskan dalam diri kalian. Itu yang terjadi untuk seorang feminim. Inilah obrolan feminim yang disampaikan untuk karmik. Semoga resonate ya. Tidak resonate tidak apa-apa. Yang penting kalian mengambil manfaat, dan di sini bisa kalian rasakan energi untuk sebuah kebaikan. Oke sayang, sekian dulu reading Mami Dona. Nanti kita ketemu lagi ya, pada waktu yang memang Mami sudah sediakan buat kalian ya, untuk berapa hari ke depan ya, sampai tahun baru sayang ya. Selamat ya untuk kalian yang lagi liburan juga, yang lagi prepare untuk the ending years ya, masuk ke 2021. Pastikan lagi Mami bilang, niatkan sebelum berganti tahun, apa niatnya ya, sehingga pada masuk tahun yang baru sudah bisa kesampai pesannya. Ibarat kita nulis surat nih, pastikan kalian nulis surat apa, pastikan kotak pos itu, kantor pos itu buka gitu loh ibaratnya, dan pos itu bisa terkirim kepada siapa, kepada Allah ya. Oke sayang, jangan lupa jadilah dirimu sendiri, jangan jadi orang lain, nanti Allah bingung ya sayangnya. Oke, sekian dulu. Bye. I love you all. I love you so much. Bye-bye.